tinggal di dalam ajaran itu yang memiliki bapa maupun anak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita baca secara bersama-sama. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan hari Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas di tawar itu, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan dibakar. Ada dua orang perempuan bersama-sama hilang, yang seorang akan dibawa dan lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkumpul jenazah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Kerajaan Allah terbuka bagi semua orang beriman, yaitu mereka yang hidupnya tidak terikat pada keinginan daging dan duniawi, tetapi senantiasa mengharapkan keselamatan yang kekal. Karena itulah mereka setia mengikuti pengajaran Tuhan dan menghayati hukum-hukum dalam hidup sehari-hari. Mereka taat pada perintah-perintah Tuhan dan membiarkan memakai hati dan budi mereka untuk mewartakan kabar sukacita. Rasul Yohanes dalam suratnya yang kedua, bacaan pertama liturgi hari ini, menegaskan kembali perintah Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Lebih lanjut, Rasul Yohanes menasihati orang-orang beriman untuk tidak terjebak oleh pengajar-pengajar palsu yang menawarkan cara hidup yang lain. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran